pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Oke, seperti biasa, silahkan kita dengan pembiasaan yang kita lakukan sehari-hari, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Oke, silakan duduk kembali. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas menyiapkan berdoa seperti biasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak masuk hari ini, Cah? WK absen satu persatu ya. Agustin, Ahmad Noval, Ajeng Felina. Oke, baik. Di sini nanti tentunya kita mempelajari tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, di sini nanti kita akan membahas mengenai penelaah Pancasila. Nah, di sini BK mau tanya dulu, misalkan ya, di sini ada beberapa indikator pencapaian kompetensi dan juga tujuan pembelajarannya. Setelah pembelajaran ini diharapkan kalian itu sebelumnya kalian bisa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, atas konsensus nasional Pancasila sebagai dasar negara. Lalu untuk yang kedua, kita menyadari kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara ya. Lalu kalian diharapkan mampu berperilaku tanggung jawab ya. Ini sebagai rasa wujud mengenai kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara. Lalu kalian bisa menjelaskan mengenai dasar negara ataupun fungsi-fungsi dari Pancasila. Lalu yang selanjutnya ini kalian juga harus bisa menjelaskan mengenai arti Pancasila secara benar. Nah, sebelumnya kita membahas mengenai kedudukan dan fungsi Pancasila, BK tanya, apa itu dasar negara, Cah? Apa? Misalkan seperti suatu bangunan. Nah, suatu bangunan itu kalau tidak ada fondasinya bagaimana? Akan roboh. Bisa kuat tidak bangunan tersebut? Tidak kan? Nah, sama halnya seperti dasar negara. Kalau kalian tahu bahwa Pancasila itu merupakan dasar negara yang digunakan untuk kepentingan-kepentingan semuanya ya. Jadi semuanya peraturan dan lain sebagainya itu meskipun dijelaskan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu semuanya juga terdapat di dalam Pancasila. Iya, jadi paling enggak kalian sudah mengetahui Pancasila ya. Nah, di sini nanti untuk pembelajaran pada pagi hari ini, Bu Eka berharap kalian bisa mengikutinya mulai dari awal sampai akhir. Nanti Bu Eka setelah ini ada materi ya yang akan Bu Eka sampaikan. Lalu setelah itu Bu Eka juga meminta kalian untuk berdiskusi ya. Diskusinya apa? Ya nanti mengenai kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, kalian juga perlu mengetahui bahwa Pancasila itu pertama kali itu dikenalkan oleh Insinyur Soekarno. Kalau kalian ketahui Insinyur Soekarno itu sebagai bapak apa, Cah? Proklamasi adalah teks yang diucapkan. Kalau bapaknya yang membacakan apa? Proklamator. Jadi beliau selain sebagai
proklamator, ya benar proklamasi ya, proklamasi. Tapi kan yang membacakan itu kan namanya sebagai Bapak proklamator. Nah, ini istilah Pancasila itu dikenalkan pertama kali oleh Insinyur Soekarno. Pancasila itu dikenalkan oleh Insinyur Soekarno yaitu pada sidang BPUP PKI. Pada waktu itu dasar negara itu yang merumuskan ada tiga tokoh, anak-anak. Nah, di sini tokoh-tokoh yang merumuskan dasar negara itu yang pertama adalah Muhammad Yamin. Di dalam isinya Piagam Jakarta itu mereka meminta untuk digantikan ya, jadi dari ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. 4 pilar kebangsaan mungkin ada yang ingat? Yang nomor 1 adalah Pancasila. Makanya di sini ini merupakan kedudukan yang paling tinggi. Lalu yang kedua setelah Pancasila apa? Undang-undang dasar. Lalu yang ketiga NKRI. Yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin yang Bu Eka terangkan untuk materinya cukup sampai di sini. Tadi Bu Eka kan menjelaskan bahwa nanti kalian akan berdiskusi. Untuk kelompoknya dibagi sendiri-sendiri apa Bu Eka? Bu Eka sebutkan aja ya, nanti setelah Bu Eka sebutkan kalian bisa bergabung menjadi satu ya. Untuk kelompok 1 ada Revanda, Wellen, Zulfan, dan juga Lutfiah. Oke, untuk kelompok 2 Nursafika, Karen, Rayung, Adit, dan Sultan. Oke, bisa pindah yang Bu Eka sebutkan, bisa membentuk kelompok ya, yang tertib enggak usah rame. Untuk yang kelompok 6 sisanya yaitu ada Aji, Bagas, Fikri, dan juga Agustin. Untuk langkah-langkah diskusinya, ini nanti Bu Eka membagikan 1 lembar LKPD kepada kalian. Kalian menjawab pertanyaan yang ada di LKPD ini ya, dengan cara diskusi kalian. Kalian bisa mencari jawabannya bisa dari buku ataupun internet. Setelah selesai, Bu Eka minta 1 dari kalian yang ditunjuk sebagai ketuanya nanti mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Oke, siap? Ini kelompok berapa? Nanti ditulisi ya, kelompoknya, hari, tanggal, terus nama-nama ke kelompok. Enggak harus.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan presentasi dari kelompok 2 yang berisi 1. Apa yang dimaksud dengan Pancasila dalam bahasa Sanskerta? Pancasila berasal dari dua kata bahasa Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. 2. Sebutkan tiga tokoh yang merumuskan dasar negara, yaitu 1. Mohyamin, 2. I.R. Soekarno, 3. Mr. Sutomo. Pancasila mencari dasar dari segala hukum yang digunakan sebagai pertimbangan dalam mengambil setiap keputusan bagi negara Republik Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri plus Nana. Oke, kalian sudah mempresentasikan dari hasil diskusi kalian ya. Jenuh enggak kalian? Enggak? Ice break dulu yuk. Kalian bisa berdiri berhadapan-hadapan. Cari gandengan ya. Cari gandengan masing-masing. Dengarkan apa yang Bu Eka bilang, enggak hanya kepala saja, enggak hanya hidung saja ya. 1, 2, 3. Telinga. Telinga mana? Kepala. Perut. Roll. Oke ya, jadi dari sini kita mengambil kesimpulan bahwa di negara kita itu harus ada dasar negaranya. Jika tidak seperti itu, di negara kita itu kalau tidak ada dasar negaranya, negara kita akan terpecah belah. Pondasinya tidak ada, negara kita akan mudah dipengaruhi oleh negara lainnya ya. Mungkin dari sini dari kalian ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ada yang belum mengerti? Bu Eka minta 1 lembar kertas. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah kalian senang, apa kurang puas, atau bagaimana? Silahkan dituliskan dalam 1 lembar kertas. Secepatnya segera dikumpulkan ke Bu Eka. Yuk. Ya, yang lainnya. Oke, sudah ya. Jadi itu tadi merupakan serangkaian untuk pembelajaran kali ini. Dan mungkin sudah cukup sekian ya pembelajaran dari Bu Eka. Terus untuk minggu depan kita akan mempelajari pelajaran yang selanjutnya ya. Bisa dipelajari di rumah nanti mengenai menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Oke ya, Bu Eka akhiri, silahkan untuk ketua kelasnya memimpin doa. Doa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, selamat siang. Terima kasih atas kerjasamanya untuk hari ini. Semoga di pembelajaran berikutnya kalian tetap semangat ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.